login lagi di Facebook What's on Your Mind. Apakah Adam pernah meminta untuk diciptakan di dunia ini? Ketika manusia itu hidup, dia pasti membutuhkan banyak kebutuhan hidupnya untuk bertahan hidup. Ya. Nah, pertanyaan Yana, bagaimana proses penciptaan sampai manusia itu diciptakan? Sebelum angka 2, angka 1, selainnya. Kata lainnya. 1,5. Kalau kedua berarti sebelumnya? Pertama. Ya. Karena ketika seorang hidup, ingat bahwa dia pasti memiliki kebutuhan. Dan kebutuhan itu harus dipenuhi. Dan Tuhan memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk ciptaannya. Bahwa Tuhan memiliki tujuan yang mulia. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Yang dimaksudkan di situ adalah Tuhan mau agar karakternya, Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru. Semoga teman-teman semua dalam lindungan dan berkat Tuhan. Dan di episode kali ini adalah episode yang sangat spesial teman-teman, karena episode yang menyambut juga tahun baru. Nah, sebelum kita akan memulai episode kita pada kali ini, aku juga mau mengingatkan kepada teman-teman semua untuk jangan lupa subscribe di channel Facebook dari channel YouTube dari Facebook ini, dan juga teman-teman boleh juga nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode baru dari Facebook. Dan jika teman-teman nih punya tokoh-tokoh Alkitab yang secara khusus teman-teman ingin bahas, teman-teman boleh leave komentar di bawah. Nah, kita akan segera memulaikan episode kita di kali ini, namun sebelumnya kita akan mengikuti video yang satu ini. Hawa Adam. Cinta. Menikah. Terus Digoda. bukan. Hawa punya Adam punya Hawa. Istri. Bukan. Selain itu. Pas. Suami tugasnya untuk mencari Nafkah. Ya. Ini apa? Studio. Bukan. Ya bener sih. Titik-titik kuburan. Dunia. Tanah. Ya, betul. Lawan kata pakaian. Berpakaian. Tidak berpakaian. Telanjang. Ya, betul. Titik-titik ekopark. Taman. Genius. Sebelum angka 2, angka 1, selainnya. Kata lainnya. 1,5. Kalau kedua berarti sebelumnya? Pertama. Ya. Genius. Kalau bangun, lawan katanya? Tidur. Lawan kata. Lawan kata bangun. Nah, kalau kita titik-titik terus luka itu apa? Kita apa? Jatuh. Yusuf itu kan titik-titik istri Potifar. Yusuf. Ya. Menggoda. Selingkuh. Kata lain yang pertama. Dikhianati, menggoda. Ya, seperti itu, tapi bukan pakai kata itu. Ada kata lainnya di awalnya. Apa ya? Mendekati. Oh, bukan. Sudah betul katanya, tapi kata di Tergoda. awalnya. Betul. Cewek itu titik-titik cowok. Tulang rusuk. Iya.
Cepat. Kita kalau berdosa itu kita titik-titik hukum Allah. Kalau kita berdosa masuk neraka, tidak mengikuti, Kata lain. melanggar, Tuh. Nah ini Hawa itu titik-titiknya Adam. tulang rusuk, Bukan. Sudah tadi. Titik-titiknya Adam. Nih. menikah, Bukan. istri, Selainnya. pacar, teman, Selainnya. Disebut apa? ibu, Bukan. Pacar kan? Disebut apa? Kalau partner kita itu. hubungan, Kalau partner kita itu berpacaran disebut apa? apa? Ya? Relationship, Jangan bahasa Inggris. Disebut apa bahasa Indonesia? apa sih di sini? Hawa. Adam, titik-titiknya Hawa. Apa ya? Apa? Dia apa? Menikah, Selain itu. sebuah pasangan. Ya. Oh, Buka semua. Buka dulu. Coba dari semua kata itu kerucutkan jadi satu tokoh. Siapa kira-kira? oh, Taman. Pertama, jatuh, tergoda. Rusuk, woi, Hawa ini. melanggar, Siapa kira-kira? telanjang, Tunggu. Antara Adam sama Hawa sih ini. Tulang rusuk. Pokoknya yang kodenya ada di situ kira-kira apa? Adam. oh, iya Adam. Adam. Oke, betul. Lagi-lagi di Facebook, What's on your mind? Nah teman-teman, kita sudah nih melihat video yang sebelumnya yang akan memberitahu juga siapa tokoh Alkitab yang mana sih yang akan kita bahas di episode kali ini. Dan tentunya aku tidak sendiri, aku sudah ditemani bersama dengan narasumber kita, Pendeta Friendly Liwan. Pendeta, apa kabar Pendeta? Halo, puji Tuhan baik ya. Puji Tuhan baik. juga ya. Semangat ya Pendeta ya. Semangat. Karena kan kita mau menyambut tahun Betul baru nih sekali. Pendeta. Nah, tadi juga Pendeta di video yang sudah kita ikuti bersama-sama, kita membahas tokoh Alkitab yang sudah di-spill sebenarnya ya Pendeta, sudah dikasih tahu, yaitu tokoh yang pertama. Seperti kayak episode ini kan kita mau menyambut tahun baru, juga kita membahas orang yang pertama yang di Alkitab nih Pendeta. Cuman Pendeta, sebelum kita masuk ke pembahasan, aku mau tanya nih kepada Pendeta. Kan Adam ini kan manusia pertama ya Pendeta yang Betul. diciptakan di dunia ini. Tapi pertanyaanku adalah Pendeta, pernah nggak sih Adam tuh minta untuk diciptakan Pendeta? Apa sebenarnya Adam tuh minta untuk diciptakan nggak sih sebenarnya Pendeta? Oke, terima kasih Yana. Jadi ini mau menyambut tahun baru nih Iya ya. Pendeta. Jadi tahun baru, awal yang baru, kita bahas tentang awal mula manusia pertama yaitu Adam Adam, namanya. betul Pendeta. Pertanyaan Yana tadi, apakah Adam pernah meminta untuk diciptakan di dunia ini? Kalau saya baca Alkitab, saya pelajari, saya baca-baca, tidak ada permintaan Adam yang dituliskan bahwa Adam meminta kepada Tuhan untuk dia diciptakan. Mungkin sederhananya begini, Ya. pernah nggak Yana minta untuk diciptakan atau ada hidup di dunia ini? Aku sih saat ini enggak Pendeta. Nggak pernah ada minta. orang. Saya pun tidak, siapapun tidak pernah meminta untuk diciptakan di dunia ini. Ya bentuk wajahnya, bentuk secara fisiknya, dan lain sebagainya. Jadi nggak pernah manusia itu meminta. Berarti kita bisa tahu berarti ini inisiatif dari siapa? Tuhan. Tuhan yang menciptakan Adam. Kita bisa dapat jawabannya oleh karena Adam tidak pernah meminta. Dan kenapa Tuhan menciptakan kita? Itu inisiatif, keinginan, atau Tuhanlah yang memberikan, Tuhan yang mengizinkan sehingga kita bisa ada. Nah, tadi Adam nggak meminta diciptakan. Kalau begitu, kalau orang itu hidup, pasti akan ada banyak sekali kebutuhan hidup. Betul. Berbicara tentang kebutuhan hidup, ada seorang yang bernama Abraham Maslow. Oke.
Dia terkenal dengan teori hierarki Maslow ya. Segitiga itu ya. Betul sekali. Jadi bagaimana kebutuhan hidup dari paling dasar sampai mengembangkan potensi yang paling tinggi. Kebutuhan yang pertama adalah secara apa? Fisik. Manusia kalau hidup dia pasti butuh apa? Makanan, dia pasti butuh tempat tinggal, dia pasti butuh apa? Makanan, tempat tinggal, pakaian. Ya, itu kebutuhan dasar, kebutuhan primer. Nah, kita nanti akan bahas, tapi begitu pentingnya ketika seorang hidup, dia harus memiliki kebutuhan dasar secara fisik. Setelah itu, dia memiliki rasa aman ya, aman tentang bagaimana dia hidup. Selanjutnya lebih tinggi lagi tentang emosionalnya. Dia memerlukan perhatian, kasih sayang, dan lain sebagainya. Dan sampai pada potensi paling puncak adalah bagaimana dia mengembangkan semua yang dia bisa kembangkan untuk apa? Mencari kebahagiaan, mencari hal-hal yang menarik buat dia bisa merasakan hidup seutuhnya. Jadi ketika seorang ada di dunia ini dan mengerti arti hidup, dia akan berusaha mencari apa yang bisa membuat dia bahagia. Nah, ini dulu untuk awal dari pertanyaan yang disampaikan oleh Yana. Jadi tentang Adam ini kita masih akan bahas lebih lanjut lagi ya pendeta, tapi di next segment. Jadi teman-teman Facebook jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, pendeta, tadi kita tuh di segmen sebelumnya kita sudah bahas bahwa Adam itu tidak pernah minta untuk diciptakan, pendeta. Nah, tapi yang menjadi pertanyaanku selanjutnya nih, pendeta, bagaimana proses penciptaan sebelum Adam diciptakan, pendeta? Oke, terima kasih Yana untuk pertanyaannya. Jadi tadi kita sudah sedikit mendengarkan penjelasan. Adam gak pernah meminta untuk diciptakan. Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang mau, dan Tuhan yang menciptakan. Sama seperti kita. Kita gak pernah meminta untuk diciptakan. Kalau bisa meminta, kita akan meminta yang terbaik. Dari segi fisik kita, nama kita, latar belakang keluarga kita, dan lain-lain. Karena bisa meminta. Tapi gak bisa meminta kita untuk kepada Tuhan untuk kita jadi seperti itu. Kita harus menerima sebagaimana adanya kita diciptakan. Nah, ini yang sangat menarik bahwa ketika manusia itu hidup, dia pasti membutuhkan banyak kebutuhan hidupnya untuk bertahan hidup. Nah, pertanyaan Yana, bagaimana proses penciptaan sampai manusia itu diciptakan? Kalau berbicara tentang proses penciptaan, kita akan belajar dalam kitab Kejadian pasal 1. Karena disinilah informasi jelas mengenai bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini dan kapan Tuhan menciptakan manusia yang pertama, kapan Tuhan menciptakan Adam. Mari, kalau begitu Yana baca dalam ayat Kejadian 1, ayat 3, 4, dan 5. Karena menyambut tahun baru, jadi buku yang paling awal juga ya pendeta. Oh iya, Kejadian 1 ayat 3, 4, dan 5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Oke, itu hari pertama. Hari kedua sekarang. Ya, ayat 6, 7, 8. Ayat 6, 7, dan 8, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Hari kedua. Sekarang hari ketiga. Hari ketiga. Yana baca dalam ayat 11, 12, dan 13. Ayat 11, 12, dan 13. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian.
Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Oke, ada terlewat tadi ayat 9 dan 10. Oke, ayat 9 dan 10. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Oke, jadi hari ketiga tadi Allah menciptakan daratan dan lautan. Dan Tuhan menciptakan pohon-pohon. Ya. Sekarang hari keempat, ayat dari 14 sampai 19. Ayat 14 sampai 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam, dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Oke, hari keempat jadi Tuhan menciptakan benda-benda penerang untuk membedakan mana siang dan mana malam. Oke, sekarang hari kelima, ayat 20 sampai ayat 23. Ayat 20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Hari kelima Tuhan menciptakan burung-burung di udara dan ikan-ikan yang ada di laut. Sekarang hari keenam, baca mulai dari ayat 24, 25, dan 26. Oke. Hari selanjutnya ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke, jadi hari keenam Tuhan menciptakan binatang-binatang, ada binatang liar, ada ternak, dan juga ada binatang, di sini ditulis binatang Liar, melata, ya. Melata. Ada binatang ternak, ada binatang melata, dan ada binatang liar. Dan terakhir dari penciptaan keenam, Tuhan menciptakan manusia. Yes. Nah, penting juga untuk diketahui, ya Anda bisa baca dalam ayat 29 dan 30. Ayat 29 dan 30. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Oke, jadi setelah Tuhan menciptakan hewan-hewan, Tuhan menciptakan binatang-binatang, di akhirnya Tuhan menciptakan manusia. Nah, di saat Tuhan menciptakan manusia, ayat yang terakhir yang Anda baca itu menunjukkan, menjelaskan bahwa Tuhan memberikan makanan khusus bagi manusia, yaitu buah-buahan yang berbiji dan biji-bijian. Kalau untuk hewan, Tuhan memberikan tumbuh-tumbuhan hijau, ya, atau sederhananya sayur-sayuran. Kalau kita pelajari ini,
terstruktur sekali. Ya, bagaimana dari bumi yang belum berbentuk, Ya. kosong gelap gulita yang menutupi samudra raya, dan ditulis dalam Kejadian pasal 1, di situ Tuhan berfirman, jadilah terang. Itu hari pertama. Ya. Terang itu jadi. Habis itu Tuhan memisahkan terang dari gelap. Hari pertama ya. Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala, langit, memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Itu hari kedua. Hari ketiga, Tuhan menciptakan daratan dan lautan, dia memisahkan. Baru dia ciptakan pohon-pohon. Jadi kalau di sini 3 hari pertama Tuhan menciptakan tempat. Ya. Tempat untuk selanjutnya dari 4 sampai 6 Tuhan mengisi. Lihat ini, jelas sekali. Tuhan menciptakan tempatnya dulu dari 1 sampai 3, habis itu dari selanjutnya Tuhan mulai mengisi. Hari keempat Tuhan menciptakan apa? Benda-benda penerang yang dapat menentukan masa-masa, hari-hari dan tahun-tahun. Matahari, bulan dan bintang. Tuhan taruh di mana? Di langit. Sebelumnya Tuhan sudah ciptakan apa? Cakrawala kan? Habis itu Tuhan menciptakan hari keempat, dan hari kelima Tuhan menciptakan apa? Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Tuhan sudah menciptakan daratan dan lautan. Ya. Ya. Nah, Tuhan isi, dan pada hari ke-6 juga Tuhan menciptakan hewan-hewan, hewan ternak, melata dan hewan liar. Sudah ada daratan, ya, diisi di situ. Dan terakhir dari semua ciptaan, baru Tuhan menciptakan siapa? Manusia. Dan bukan hanya itu, Tuhan kasih makanan bagi apa? Manusia. Karena ketika seorang hidup, ingat bahwa dia pasti memiliki kebutuhan. Dan kebutuhan itu harus dipenuhi. Dan Tuhan memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk ciptaannya. Sangat jelas. Wah, luar biasa ya ternyata. Bahkan Tuhan sebelum menciptakan manusia, kebutuhannya dulu sudah dipenuhi ya pendeta. Jadi memang luar biasa Tuhan kita itu visioner ya pendeta. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan bahkan jauh-jauh hari gitu sudah Tuhan persiapkan. Itu yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Oke, jadi teman-teman semua kita akan bahas lebih lanjut tentang yang tadi, khususnya tentang Adam ini. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah, pendeta, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang proses penciptaan bumi ini, pendeta. Bahkan sebelum manusia banyak yang diciptakan oleh Tuhan. Tapi sekarang, pendeta, yang ingin kutanyakan, kenapa Tuhan menciptakan Adam di hari ke-6 dan paling terakhir dari semua ciptaan, pendeta? Oke, terima kasih. Kita tahu bahwa manusia, Adam, adalah makhluk yang mulia yang Tuhan ciptakan. Ya. Makhluk hidup kan ada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Ya. Adam adalah makhluk hidup dan dia kenapa hari ke-6, hari terakhir diciptakan? Pertanyaan yang bagus dan dijawab dengan pertanyaan. Bukankah Adam itu makhluk paling mulia, ya, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tapi kenapa harus ke-6? Kenapa nggak pertama? Karena dia penting, ya, dia mencerminkan Allah. Tapi kenapa dia bukan hari pertama? Pertanyaannya, jawabannya adalah kalau Tuhan ciptakan hari pertama, Adam mau makan apa? Adam mau tinggal di mana? Adam hanya sendiri, apakah dia akan bertahan hidup? Karena kalau hidup, ingat, kita membutuhkan banyak kebutuhan kalau untuk bertahan hidup. Jadi kenapa Tuhan ciptakan Adam di terakhir? Kalau kita tadi belajar tentang penciptaan, kita bisa lihat, maksudnya kita bisa merenungkan, kita bisa mengerti bahwa ternyata Tuhan sudah menyiapkan semua kebutuhan Adam sebelum Tuhan menciptakan. Tuhan sudah menciptakan waktu, Tuhan sudah menciptakan hewan-hewan, Tuhan menciptakan daratan, lautan, Tuhan sudah menciptakan benda-benda penerang, bahkan Tuhan sudah menyiapkan makanan bagi Adam dan Hawa. Dan bukan hanya sampai di situ. Coba Yana baca. Ya, mereka. Dalam Kejadian 1, Ya, betul. ayat 26. Sekali lagi. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah,
baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi ya nah, Allah di saat menciptakan Adam, dia bukan hanya menyiapkan semua kebutuhan Adam, tapi dia juga memberikan apa? Pekerjaan. Karena kalau kita manusia hidup, ya, contohnya sederhana. Ya, Sebelum saya lahir, sebelum Yana lahir, siapa yang menyiapkan semuanya? orang tuh. Orang tua. Pakaian disiapkan, tempat tinggal disiapkan, makanan disiapkan. Karena apa? Orang tua kita berpikir bahwa ini kebutuhan anak kita, anak yang telah dilahirkan. Sama Tuhan sebelum menciptakan, walaupun manusia nggak pernah meminta, Adam nggak pernah meminta, Tuhan siapkan semua kebutuhan manusia itu, Adam itu. Kita juga disiapkan semua oleh orang tua kita. Ya. Jadi ibarat Tuhan itu sama seperti orang tua kita. Ya. Dia tahu yang terbaik dan dia mau memberikan yang terbaik untuk kebutuhan Adam, untuk kebutuhan kita. Tadi Yana baca, Tuhan juga memberikan pekerjaan. Karena kalau nggak bekerja, bagaimana kita akan mendapatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan hidup, Ya. dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa makan kalau nggak bekerja? Adam juga Tuhan kasih pekerjaan, sangat luar biasa. Dan nggak hanya sampai di situ. Adam butuh pasangan hidup. Iya, betul. Adam butuh pendamping. Apakah Tuhan kasih? Nah, sekarang baca Ya, betul. Kejadian 2 ayat 18, ayat 21, 22 dan 23. Oke. Ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan. Ayat yang- 21. Oh, ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, daging dari tulangku dan daging dari dagingku." Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Luar biasa. Kalau kita sebagai orang percaya masih ada rasa takut, kita perlu renungkan kisah penciptaan, bagaimana Tuhan menyiapkan semua kebutuhan bagi manusia sebelum dia menciptakan. Bahkan kebutuhan untuk teman hidup, pasangan hidup, Tuhan sudah pikirkan. Tuhan tahu bahwa Adam butuh pasangan. Adam butuh pendamping yang seimbang, yang sepadan dengan dia. Dan Tuhan jadikan Hawa dari tulang rusuk dari Adam. Jadi, Yana, sangat luar biasa kalau tadi pertanyaan, Adam nggak meminta untuk dia diciptakan. Ya. Tapi ketika dia tahu, dia mengerti bahwa saat dia diciptakan Tuhan sudah menyiapkan semua kebutuhan. Kebutuhan hidupnya, pekerjaannya, bahkan makanannya, pendampingnya Tuhan sudah siapkan. Apa yang dia takutkan, apa yang dia khawatirkan. Ya. Betul kan? Betul. Dari sini kita bisa belajar bagaimana ternyata sebelum kita hidup, Tuhan sudah memberkati orang tua kita. Tuhan sudah menyiapkan semua kebutuhan kita. Bahkan kalau saat ini kita sedang bekerja belum ada pasangan, renungkan secara dalam dan percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan, Tuhan telah memberikan pekerjaan, Tuhan telah menyiapkan pasangan hidup yang terbaik, yang seimbang, yang sepadan untuk laki-laki atau untuk perempuan. Amin. Nah, tapi pendeta, itu kan sudah dijawab nih pendeta. Pertanyaanku mengenai bahwa kenapa di hari terakhir nih. Nah, pertanyaan selanjutnya pendeta. Kira-kira apa tujuan Tuhan menciptakan Adam atau manusia, pendeta? Oke. Ini pertanyaan yang terakhir, sebelum di segmen terakhir kita akan ambil kesimpulan. Apa tujuan Tuhan menciptakan Adam? Jadi ketika kita membeli sesuatu, ini sederhananya begini. Kalau kita membeli sesuatu pasti ada tujuan. Yeah. Kalau kita contoh membeli handphone, kita akan pakai untuk telepon, untuk internetan, dan untuk pekerjaan dan banyak hal.
Kalau kita membeli kendaraan sepeda motor, kita pakai untuk pergi ke tempat yang ingin kita tuju, atau dengan mobil kita membeli lain-lain juga ada tujuan. Ya. Nah, pertanyaan Diana tadi, apa tujuan Allah? Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Ya. Kenapa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa? Terus kenapa Tuhan menciptakan kita? Ya. Ada maksud dan tujuan nggak kita diciptakan? Nah, ini penting. Mari kita baca. Ya. Di dalam ayat, kembali kita baca dalam ayat Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke. Ini ayat ini yang menjelaskan apa tujuan Tuhan menciptakan kita. Saya coba berikan contoh sederhana. Uang kertas gambar 100.000. Nah, itu gambar siapa yang ada di gambar itu? Paling hafal nih, Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Nilainya adalah nilai apa? Paling tinggi. Di uang rupiah ya, paling tinggi. Dan gambar Soekarno-Hatta melambangkan apa mereka? Presiden, pemimpin Ya. negara kita. Jadi nilainya sangat tinggi. Ya. 100.000. Ketika Tuhan menciptakan manusia, ada maksud dan tujuan. Di situ dituliskan menurut gambar apa? Rupa. Gambar dan rupa Allah. Maksudnya apa ini gambar dan rupa Allah? Kalau kita lihat secara fisik, kita nggak sama dengan Allah. Allah penuh kemuliaan. Kita manusia enggak. Ya. Tapi banyak para pelajar Alkitab yang coba mengartikan. Ada beberapa tafsiran juga yang coba menafsirkan apa pengertian gambar dan rupa Allah. Ya. Saya coba belajar dan mempelajari banyak penjelasan dan juga tafsiran. Saya rasa paling terbaik atau tepat mengenai penafsiran gambar dan rupa Allah adalah karakter, sifat Allah yang hidup, yang ada, yang nyata, yang dapat dilihat oleh orang kepada orang itu ketika dia mempraktikkan sifat sifat Allah. Allah itu adalah kasih, pengampun, dan lain sebagainya, adil. Jadi yang dimaksudkan ketika Tuhan menciptakan manusia adalah tujuannya agar ada karakter Allah, agar ada sifat Allah yang ada dalam kehidupan manusia itu. Sehingga ketika orang melihat karakter Allah, contoh Diana atau di saya, wah, ini beda orang ini. Dia sifatnya apa? Dia sangat baik, sangat peduli, suka memaafkan, dan lain sebagainya. Itu karakter Allah yang terlihat di manusia. Jadi kalau ditanya apa tujuan manusia diciptakan, Tuhan mau agar manusia diciptakan memiliki sifat atau karakter Allah dalam kehidupannya. Sehingga orang dapat mengenal, oh ini umat-umat Tuhan. Ini orang percaya. Ya. Ada sifat karakter yang berbeda dari orang itu. Jadi itulah kenapa dituliskan Allah menciptakan itu manusia menurut gambar dan rupanya. Tuhan mau semua kita untuk sadar. Lihat, kalau kita kembali ingat penjelasan di awal, semua kebutuhan kita Tuhan sudah penuhi. Ya. Makanan kita Tuhan sudah berikan, siapkan. Pekerjaan pun Tuhan berikan waktu penciptaan. Bahkan pasangan hidup yang akan bersama-sama dengan kita sampai akhir hidup kita, rencana Tuhan seperti itu, Tuhan berikan kepada Adam. Dan ingat, dari semua hal yang Tuhan berikan, ada maksud dan tujuan Tuhan. Yaitu Tuhan mau lihat, Tuhan mau bahwa karakternya ada dalam kehidupan setiap makhluk ciptaannya. Setiap orang yang percaya kepadanya. Kenapa setiap orang yang percaya? Karena kalau dia baca, dia renungkan, dan dia percaya maka dia hidupkan. Ya. Tapi kalau dia nggak percaya, bagaimana dia mau hidupkan? Betul. Jadi inilah puncak yang luar biasa. Membuat kita untuk kalau belajar lebih dalam, kita nggak khawatir, nggak usah takut untuk menjalani hidup. Karena Tuhan sudah ada maksud dan tujuan kenapa kita bisa hidup di dunia ini. Kenapa kita,
apa nantinya, mau kemana kita nanti. Ada maksud dan tujuan, tapi kita nggak bahas di sini. Tapi kita sudah dapat gambaran. Kita sudah bisa renungkan bagaimana baiknya rencana Tuhan itu. Dia telah menyiapkan segala sesuatu untuk kita. Dan dia memiliki tujuan bagi kita. Amin. Terima kasih banyak Pendeta untuk pelajaran yang telah dibagikan. Tapi Pendeta, berhubung dengan waktu, kita akan mengikuti kesimpulan ya Pendeta di next segmen. Jadi teman-teman Facebook jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah Pendeta, kita sudah ada di penghujung segmen nih Pendeta. Dari banyaknya pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapatkan dari Adam dan kenapa dia diciptakan, Pendeta boleh simpulkan pesan dan pelajaran-pelajaran untuk episode kali ini Pendeta. Oke, terima kasih Yana. Mari kita simpulkan pelajaran kita pada saat ini. Adam tidak pernah meminta untuk dia diciptakan. Kita juga tidak pernah meminta kita untuk diciptakan. Tetapi dari pelajaran ini kita bisa mendapatkan bahwa Tuhan telah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Adam. Makanan, tempat tinggal, pekerjaan, pasangan hidup, semua kebutuhan. Makanya kalau kita merenungkan dengan dalam akan kisah Tuhan menciptakan Adam, Tuhan menciptakan kita, maka kekhawatiran, ketakutan akan pergi, akan hilang dalam kehidupan kita. Karena kita memiliki Allah yang Maha Kuasa. Kita memiliki Allah yang Maha Tahu. Kita memiliki Allah yang telah menyediakan semua kebutuhan kita. Kesimpulan selanjutnya. Di sini, begitu berharganya kita di mata Tuhan. Sehingga Dia memberikan semua yang kita butuhkan. Kalau nggak berharga, kalau nggak berarti, bagaimana bisa Tuhan mau siapkan semua kebutuhan kita? Kita ini makhluk berdosa. Adam jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan juga menyiapkan pengampunan kepada Adam. Tuhan juga memberikan dirinya untuk mati di kayu salib agar ada keselamatan. Jadi kita harus ingat, kalau kita saat ini dalam masalah, nggak ada pekerjaan, nggak ada pasangan hidup, dan banyak kekurangan dalam hidup, kita harus ingat bahwa kita begitu berarti, begitu berharga, begitu bermakna bagi Tuhan. Sehingga kita gak akan khawatir tentang hal-hal yang kita khawatirkan. Dan kita gak akan takut tentang hal-hal yang kita takutkan. Dan kesimpulan terakhir dari pelajaran kita saat ini adalah, ingat, ketika Tuhan menciptakan Adam, ada maksud dan tujuan. Kita juga ketika Tuhan menciptakan ada di dunia ini, jangan kita berpikir, saya nggak pernah meminta saya untuk diciptakan di dunia ini. Tetapi dari pelajaran ini kita bisa mengerti, kita bisa tahu dan paham bahwa Tuhan memiliki tujuan yang mulia. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Yang dimaksudkan di situ adalah Tuhan mau agar karakternya, tabiat sifat Allah tercermin dari setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga ketika orang mengetahui, orang dekat dengan kita, kenal dengan kita, tahu bahwa oh, ini anak Tuhan. Dia ini memiliki sifat dan karakter Tuhan, sehingga orang itu akan diberkati, bahkan diubahkan untuk bisa mengenal kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita semua. Demikian kesimpulan. Amin Pendeta. Pendeta boleh doakan pelajaran di episode kali ini Pendeta. Oke, mari kita berdoa. Kami datang padamu saat ini Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Sebelum Engkau menciptakan Adam, Engkau telah menyiapkan semua kebutuhannya. Engkau telah memberikan dia pekerjaan. Engkau telah memberikan dia pasangan pendamping yang sepadan. Bahkan lebih dari itu, Engkau memiliki tujuan yang mulia. Agar karakter, tabiat, sifat dari Engkau tercermin dalam kehidupan Adam. Dan itu juga menjadi bagian kami semua yang percaya bahwa tujuan, ada maksud dan tujuan kenapa Tuhan menciptakan kami di dunia ini. Buat kami untuk terus percaya Tuhan. Buat kami untuk menyerahkan hidup kami agar kami bisa hidup dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua sahabat-sahabat Facebook yang menonton tayangan ini. Dan berkatilah kami semua untuk selalu berusaha hidup di dalam Tuhan dan percaya rencana Tuhan yang sangat mulia.
rencana Tuhan yang tidak pernah gagal, agar kami bisa hidup di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Friendly Lewan Sama-sama. untuk Ya. pelajaran yang luar biasa. Dan untuk teman-teman Facebook sekalian juga, jika teman-teman merasa terberkati seperti aku nih, walaupun aku host, aku juga sangat terberkati dengan pelajaran dari episode kali ini. Teman-teman boleh share ke teman-teman yang lain, agar episode ini juga boleh menjadi berkat untuk teman-teman yang lain. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dari Facebook dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode baru dari Facebook. Demikian saja episode kita pada kali ini. Kami juga ingin mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2025. Shalom, Tuhan memberkati. Dadah.